Halo, perkenalkan nama saya Yani Oktavina Ansanai, saat ini sebagai dosen tetap pada program studi Teknik Geofisika, jurusan Fisika Fakultas MIPA Universitas Cendrawasih. Pada video kali ini saya akan mencoba menjelaskan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi unsur pengajaran. Sebelum memulai dan menjelaskan lebih lanjut terkait dengan unsur pengajaran ini, izinkan saya untuk share PowerPoint yang berisi beberapa informasi penting untuk disampaikan. Oke. Baik, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, saat ini saya sebagai dosen tetap pada program studi Teknik Geofisika, jurusan Fisika Fakultas MIPA Universitas Cendrawasih. Dalam unsur pengajaran ini sangat penting untuk memulai dengan penjelasan terkait dengan latar belakang pendidikan saya. Seperti yang saya share di screen ini, S1 saya adalah jurusan Fisika pada Universitas Pelita Harapan. Saya lulus di tahun 2008. Kemudian S2 saya pada saat itu saya ingin menekuni lebih lanjut terkait dengan energi baru dan terbarukan. Melalui beasiswa Fulbright, saya berangkat ke Amerika dan masuk dalam Departemen Biological and Agricultural Engineering, namun konsentrasi saya lebih kepada bioproses. Nah, di dalam bioproses ini, ketika saya melihat bidang ilmu yang paling terdekat adalah teknologi hasil pertanian. Sehingga dalam pemilihan bidang ilmu di Sister, saya kemudian masuk ke dalam teknologi hasil pertanian. Saya lulus S2 di tahun 2012, kemudian saya melanjutkan S3 di universitas yang sama, yaitu North Carolina State University pada bidang bioproses yang sama. Pemilihan bidang ilmu dalam Sister adalah teknologi hasil pertanian. Namun ada tambahan di sini saya menulis biomaterial physics dikarenakan ketika kita mengambil S3 di Amerika Serikat terutama kita harus memiliki minor degree, sehingga minor degree saya pada departemen yang berbeda yaitu biomaterial physics. Nah, saya akan lanjut dengan sedikit informasi lagi tentang latar belakang kapan saya masuk ke Universitas Cendrawasih. Di sini saya dosen kontrak sejak tahun 2016 di Universitas Cendrawasih di bawah Fakultas MIPA. Kemudian di tahun 2018 barulah saya sebagai dosen CPNS dan PNS-nya itu di tahun 2019. Sehingga dari 2016 sampai tahun ini 2022 sudah sangat banyak mata kuliah yang saya ampu setiap semesternya. Di sini ada beberapa ya, 4 semester terakhir yang saya tampilkan di sini melalui informasi yang saya ambil dari Siakat Universitas. Di sini adalah semester yang saat ini sedang berjalan genap 2021-2022. Di bawahnya adalah ganjil 2021-2022. Kemudian berikut di sebelah kanan ini adalah 2 semester pada tahun akademik sebelumnya, yaitu tahun akademik 2020-2021 semester ganjil dan juga semester genap. Jika dilihat ada sejumlah mata kuliah yang kemudian sama di beberapa semester, namun ada juga yang berbeda. Sehingga di dalam perkuliahan pada Fakultas MIPA, beberapa mata kuliah yang menjadi mata kuliah andalan saya yang saya ampu pertama adalah energi baru dan terbarukan, ada pengolahan sumber daya alam, kemudian smart agriculture geophysics, analisis sistem lingkungan, kemudian di sini ada fisika tanah bagi 2 prodi yang berbeda sehingga namanya ada yang fisika tanah, ada juga yang geofisika tanah. Kemudian saya juga masih tetap mengajar fisika dasar di setiap semester ganjil. Saya mengajar metode geotermal dan radioaktivitas yang sebenarnya metode geotermal ini juga ada kaitannya terhadap energi baru dan terbarukan. Kemudian saya mengajar pengendalian pencemaran lingkungan. Saya juga mengajar pada S2, program studi S2 yaitu terkait dengan konversi energi termal dan juga bioenergi. Mata kuliah lainnya yang saya ampu juga adalah analisis biomaterial, hidrogeofisika, sistem informasi geografi dan perpetaan, juga terkait dengan fisika lingkungan ataupun geofisika lingkungan. Kemudian ada juga fisika dasar yang saya ajarkan pada prodi berbeda, fakultas berbeda pada fakultas kedokteran, yaitu fisika kedokteran. Nah, dari keseluruhan atau
mata kuliah yang pernah saya ampuh, mata kuliah andalan saya adalah energi baru dan terbarukan. Di sini kodenya GF26342. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah pada semester 6 di program studi Teknik Geofisika. Pada slide berikutnya akan dijelaskan lebih lanjut terkait dengan mata kuliah energi baru dan terbarukan ini. Seperti yang sudah dilihat pada slide ini adalah RPS sederhana saja. Dari RPS yang lengkap untuk mata kuliah ini, seperti yang sudah saya sebutkan bahwa kodenya adalah GF26342. Ini mata kuliah ini ditawarkan bagi mahasiswa semester genap, terutama semester 6. Kemudian ada 2 SKS untuk mata kuliah ini. Dalam semester genap berjalan, pertemuan setiap hari Rabu jam 8 sampai 9.40, dan pertemuannya ini bisa dilakukan secara offline, yaitu di ruangan Fisika 206, ataupun melalui Google Meeting, Zoom Meeting, ataupun Google Classroom. Seperti yang sudah disampaikan di sini, dari keseluruhan pertemuan, sebanyak 16 pertemuan itu, ada 2 pertemuan yang dipisahkan untuk UTS dan UAS, sementara pemaparan materi, kemudian ada juga kelompok kerja mini dan lain-lain sebagainya, itu terangkum di dalam 14 pertemuan yang kemudian sudah dimasukkan ke dalam RPS yang disubmit di dalam Sister. Nah, dalam mata kuliah ini ada pun sejumlah aspek penilaian yang kemudian dianggap penting untuk dinilai bagi mahasiswa adalah pertama kuis sebanyak 10%, tugas ada 20%, ujian tengah semester 30%, dan kemudian ada ujian akhir semester sebanyak 40%. Totalnya 100%, dan diharapkan di dalam perkuliahan ini seluruh mahasiswa bisa mengikuti dengan baik. Berikutnya adalah capaian pembelajaran. Apa yang diharapkan dari mahasiswa ketika mengambil kelas ini dan di akhir daripada perkuliahan ini, mahasiswa mampu menjelaskan berbagai topik yang dijelaskan dalam setiap pertemuan. Dikarenakan setiap pertemuan ini, seperti yang tadi sudah saya sampaikan, 16 pertemuan total, namun di kelas ada 14 kali pertemuan. Pertemuan ini memiliki topik-topik yang berbeda, sehingga mahasiswa diharapkan untuk bisa menjelaskan paling tidak topik-topik dari setiap pertemuan. Mahasiswa juga diharapkan mampu untuk memetakan potensi pengembangan energi baru dan terbarukan yang ada di Indonesia, namun secara khusus yang ada di Papua, karena saat ini saya mengajar di Provinsi Papua. Kemudian yang ketiga adalah mahasiswa juga dapat berpartisipasi dalam pemilihan judul tugas akhir yang berkaitan dengan energi baru dan terbarukan, dikarenakan yang mengambil kelas ini adalah anak-anak semester 6, sehingga paling tidak ada 2 semester di mana mereka bisa mempersiapkan diri untuk tugas akhir mereka, sehingga topik energi baru dan terbarukan ini juga masuk dalam satu pilihan yang bisa mereka ambil. Lalu bagian akhirnya ini paling penting adalah interaksi kelas, di mana mahasiswa diharapkan ketika akhir daripada perkuliahan ini akan ada tugas kelompok, presentasi, dan juga membuat tulisan, sehingga mahasiswa diharapkan benar-benar aktif di dalam interaksi sesama mereka, teman sekelas, ataupun kepada dosen nanti. Nah, selain capaian pembelajaran, seperti yang tadi sudah sempat disebutkan bahwa ada 16 kali pertemuan, 14 kali pertemuan baik secara online ataupun offline. Kemudian setiap pertemuan memiliki topik terkait energi baru dan terbarukan yang perlu diselesaikan target pembelajarannya. Jadi setiap kelas itu ada di awal akan diberikan pertanyaan terkait dengan kehadiran mereka, lalu kemudian apa yang mereka ingat tentang pelajaran-pelajaran yang sudah dipelajari sebelum-sebelumnya. Nah, kemudian di dalam cuplikan video nanti setelah penjelasan ini, cuplikan video ini akan secara khusus membahas pertemuan kelima sesuai dengan RPS, yaitu prinsip kerja sumber-sumber energi baru dan terbarukan, namun akan lebih spesifik menjelaskan terkait dengan bioenergi ataupun biomasa. Sehingga ketika video ini ditampilkan, di dalamnya ada proses delivery, yaitu penyampaian materi, kemudian ada interaksi di mana mahasiswa akan bertanya, kemudian saya sebagai penyaji akan menjawab, dan kemudian di akhir daripada perkuliahan itu saya akan menilai mahasiswa ini seperti apa mereka
di dalam mengikuti kelas yang saya ajarkan, terutama dalam pertemuan ke-5 ini terkait dengan prinsip kerja sumber energi baru dan terbarukan, khususnya bioenergi dan biomasa. Baik, untuk menyingkat waktu, saya akan langsung berhenti di sini untuk presentasinya, dan kita akan masuk ke dalam melihat cuplikan pengajaran secara Zoom meeting. Terima kasih. Oke, baik. Selamat pagi, anak-anak. Terima kasih untuk kehadirannya di kelas energi baru dan terbarukan. Kali ini kita akan masuk ke dalam pertemuan kelima sesuai dengan RPS kita, yaitu prinsip kerja dari berbagai sumber energi baru dan terbarukan. Namun khusus di hari ini, dalam pertemuan kelima ini, kita akan membahas pengantar lebih jauh terkait dengan bioenergi ataupun biomasa. Nah, sebelum kita mulai, Ibu akan mengabsen kalian dulu sesuai dengan urutan yang ada di siakat ya. Pertama Kevin ada? Kevin tidak ada ya. Hana kelihatannya izin, tadi dia minta izin. Wenis belum hadir. Rangga. Iya, nanti bisa menjawab saja ya. Hadir. Rangga hadir, oke. Albert? Hadir, Bu. Albert hadir. Rima Luana? Ada ya? Hadir, Bu. Oke. Ragil? Hadir, Bu. Ragil ada. Linus? Linus jarang masuk, Ibu. Oke, Linus jarang masuk memang ya dari awal ya. Selvina? Hadir, Bu. Ya, Selvina ada. Ismail? Tadi kayaknya ada itu. Mana dia? Sudah keluar lagi Kak? Oke, dia baru terkonek lagi. Oke, Ismail ada. Masuk. Marcella? Ada. Hadir, Ibu. Oke, Marcella ada. Novita? Novita hadir. Rivaldo? Rivaldo tidak ada ya. Ricky ada atau Ricky? Hadir, Ibu. Oke, Ismail tadi Ibu sudah absen. Ismail sudah konek kembali. Oke, jadi kita ada berapa orang ya? 9 ya. 9 yang hadir di dalam pertemuan kelima ini. Oke, kita akan langsung masuk saja. Ibu akan coba share screen-nya. Bisa kelihatan nggak share? Screen-nya ini sudah tampak. Udah, Ibu. Sudah, Bu. Oke, kita mulai ya. Ini terkadang dia ada tidak bisa Oke. Pengantar bioenergi biomasa seperti yang sudah Ibu sebutkan tadi di awal, bahwa ini merupakan bagian dari prinsip kerja sumber-sumber energi baru dan terbarukan, dan sesuai dengan RPS kita, maka pertemuan ini masuk ke dalam pertemuan kelima, pengantar bioenergi dan biomasa. Di akhir daripada perkuliahan ini, kalian juga bisa mengakses video hasil rekaman perkuliahan di akun YouTube-nya Ibu. Nanti bisa dilihat kembali. Jika dibutuhkan, nanti bisa dimasukkan ke dalam Dropbox ya. Untuk kalian juga lihat Dropbox ataupun Google Drive. Kita lanjut. Sebelum masuk ke dalam perkuliahan, tadi kita sudah absen. Dan berikutnya Ibu akan menjelaskan tentang agenda perkuliahan seperti umumnya. Pertama kita akan membahas atau review kembali ya energi baru dan terbarukan yang sudah ada, jenis-jenisnya seperti apa, kemudian masuk ke dalam apa itu bioenergi ataupun biomasa, kenapa disebut bioenergi ataupun biomasa, lalu kenapa kita membutuhkan bioenergi. Masuk ke dalam bagian berikutnya, yang penting adalah contoh bioenergi yang ada di sekitar kita. Khusus untuk bagian ini, Ibu mengambil jurnal penelitian dosen yang ada di lingkungan sekitar kita, yaitu di FMIPA ataupun di UNCEN. Kemudian ada referensi dan diskusi dan tanya jawab. Tetapi di dalam perkuliahan, jika misalnya kalian dapati ada hal yang mau kalian tanyakan, bisa langsung ditanyakan pada slide yang sedang dijelaskan pada saat itu. Oke? Begitu jelas ya? Nah, sebelum kita masuk ke slide berikutnya, mungkin Ibu mau tanya dulu, ini jenis energi baru dan terbarukan yang kira-kira kalian pernah
dengar itu apa saja atau yang sudah kita pernah pelajari dan mungkin masih ada yang mengingat kah? Ada yang mau jawab? Saya Ibu. Oke. Siapa Panas ini? bumi. Rangga ke siapa nih? Siapa yang kasih? 5 Ibu. Oke, ya jawab sudah. Apa itu jenis-jenis energi baru dan terbarukan? Panas bumi. Oke. Oke, sinar matahari Ibu. Sinar matahari, terus Air. air, Limbah. oke, Albert, apa Biomasa. lagi Albert? Biomasa, Bu. Oke, ada Biomasa. biomasa ini yang sekarang di depan ini. Oke, terus apa lagi? Energi. Nuklir, apa lagi? Oke, Panas nuklir. bumi, geotermal. Iya, Batu betul. bara. Batu bara nggak terbarukan. Enggak terbarukan. Oke, apa lagi? Apa? Mikrohidro, apa itu? Yang kemarin itu mikrohidro. Mikrohidro. Iya, itu sudah. Mikrohidro. Bukan. Untuk Apa sih? Oke. Ya, seperti yang sudah kalian bilang ya, coba kita masuk di slide berikutnya. Jadi beberapa paling tidak sudah pernah mendengar toh tentang energi baru dan terbarukan. Di awal perkuliahan juga sudah sempat kita bahas dalam 2 pertemuan. Ini hanya review saja kembali supaya kalian ingat. Oke, jadi kalau lihat di layar ini, oke, di layar ini ada energi baru dan terbarukan ini kan banyak toh. Ada yang berasal dari organic materials ya, organic materials. Ini seperti kotoran sapi, kotoran ayam, mereka masuk ke biodigester, kemudian disebut dengan biogas. Oke, ini ada satu bagian, di mana bagian ini juga sebenarnya termasuk ke dalam komponen dari bioenergi ataupun biomasa yang akan kita pelajari hari ini. Namun selain itu ada juga banyak energi lainnya, yaitu yang berasal dari angin, sumber utamanya adalah angin, kemudian yang tadi sudah dijawab oleh Rima Luana itu ada energi panas matahari, kemudian ada geotermal, ada hidroelektrik ataupun dari air. Bahkan tadi Ibu mendengar ada yang menyebutkan energi dari nuklir ya. Nah itu betul sekali, itu masuk ke dalam komponen-komponen energi baru dan terbarukan. Dan sepakat seperti yang tadi sudah kalian sampaikan, ada jenis energi yang juga tergolong tidak masuk dalam energi baru dan terbarukan. Nah, kaitannya terhadap bioenergi. Jadi kalau tadi lihat slide sebelumnya, organik material ini, rupanya ketika kita berbicara bioenergi, itu artinya komponen-komponen energi yang berasal dari, misalnya dari tumbuhan, ataupun dari animal waste, atau kotoran-kotoran hewan. Seperti yang tadi ya, ada kotoran hewan yang kemudian masuk ke biodigester dan menghasilkan biogas. Jadi ketika bicara tentang bioenergi, energi yang berasal dari tanaman ataupun hewan. Nah, kalau kalian lihat di layar ini ada energi yang berasal dari, di sini ada jagung nih, di sini. Jagung ini dia masuk ke dalam komponen starch ya, atau tepung-tepungan gitu. Jadi pernah dengar namanya tepung jagung kan? Pernah, Bu. Tepung jagung, pernah dengar tuh? Tepung jagung kan enak tuh kalau dibuat ke KFC. Nah, tepung jagung ini rupanya dia masuk ke dalam komponen dari bioenergi. Dikarenakan di dalam tepung jagung itu memiliki karbohidrat sederhana yang mudah untuk diolah menjadi sumber energi baru dan terbarukan. Nah, selain itu, di sini kalian lihat juga ada kayak pohon-pohonan yang sebenarnya tidak menghasilkan sesuatu untuk dimakan oleh manusia ya. Ataupun kita bilang di sini jenis rumput-rumputan lah. Jadi rumput-rumput itu kan manusia tidak memakannya, yang makan adalah hewan ya. Nah, golongan-golongan seperti ini atau straw ini misalnya kalau kalian pergi ke ladang jagung, jagungnya dipanen, diambil, terus dia punya tongkol, dia punya daun-daunan sisa yang lain-lainnya kayak gini, dibuang di ladang pertanian itu, itulah yang kita sebut dengan sisa-sisa buangan, atau dia bisa masuk ke dalam komponen straw. Ataupun contoh misalnya kalau ada yang pernah lihat ini sawah, ada yang pernah lihat sawah di sini? Pernah, Bu. Albert ada sawah kan? Di kampung ada, Bu. Ya. Nenek.
Jadi terkadang ketika dipanen, sisa buangan daripada limbah sawah itu, entah daunnya kah, itu ada yang kemudian memang dibuat menjadi energi yang lainnya, namun kebanyakan dibakar. Nah, sumber-sumber itulah yang kemudian bisa dimanfaatkan menjadi bioenergi dengan memanfaatkan langkah-langkah yang tepat sehingga menjadikan efisiensinya baik. Setelah itu kita juga lihat di bagian sini ada gambar sisa dari ini ya, minyak-minyak yang dimasak gitu untuk gorengan dan lain-lain sebagainya. Ketika dimurnikan kembali, ini bisa menjadi biodiesel. Meskipun kita tahu bahwa biodiesel itu bukan hanya berasal dari minyak hasil olahan, tetapi bisa juga berasal dari tumbuh-tumbuhan seperti sawit, jarak, dan lain-lain sebagainya. Nanti akan kita lihat pada slide-slide berikutnya. Lalu ada lagi namanya alga. Jadi kalau alga ini kayak hijau-hijau yang biasa kita temui di genangan-genangan air. Kelihatannya di depan jurusan fisika itu banyak itu alga. Nah, alga ini ketika dibudidayakan dalam jumlah yang banyak, rupanya alga ini juga bisa bermanfaat untuk menjadi bioenergi. Jadi dia ini adalah biomasa yang bisa menjadi bioenergi dikarenakan komposisinya memiliki kandungan yang dapat dimanfaatkan. Nanti kita lihat di slide berikutnya. Kemudian animal waste seperti yang sudah dijelaskan pada slide sebelumnya. Kita lanjut, kenapa kita membutuhkan bioenergi? Nah, kalau kita lihat di Indonesia ini belum ada atau jarang mungkin ya kita temui ada bis yang langsung dia sebut bahwa dia ini menggunakan bioenergi 100%. Namun kalau di luar negeri, di tempat dulu Ibu sekolah di Amerika ataupun ke negara-negara yang lain, itu sudah banyak ditemui ya kendaraan-kendaraan umum, bahkan perkantoran pun sudah ditulis. Jadi perkantoran ini listriknya berasal dari bioenergi apa. Nah, kalau kalian lihat di sini, ini dari soybean ya. Kacang apa? Soybean ini kacang apa ini? Kacang kedelai. Kacang kedelai atau kacang keledai? Kacang kedelai ya. Kedelai. Kacang kedelai. Nah, kacang kedelai. Jadi langsung sudah otomatis orang tahu bahwa oke, bahan dasarnya adalah dari kacang kedelai untuk di sini. Kenapa kita butuhkan bioenergi? Dikarenakan seperti yang sudah dijelaskan pada awal perkuliahan bahwa karena adanya kekurangan atau defisit di dalam sumber energi, oleh karenanya seluruh dunia saat ini sedang gencar-gencarnya untuk mencari potensi energi baru dan terbarukan yang bisa dikembangkan. Tentu saja tidak bisa seluruh sumber-sumber energi itu dikembangkan, dikarenakan harus disesuaikan dengan potensi yang ada di negara tersebut. Misalnya kita tidak punya sumber air yang banyak, maka tidak mungkin kita punya negara menggunakan sumber energi baru yang terbarukan berasal dari air. Ataupun kita bukan negara yang sering-sering gempa gunung meletus, lalu kita menggunakan misalnya yang tadi disebut Rimaluana geotermal. Nah, rupanya memang kalau kita di Indonesia kan ada daerah tertentu yang ada gunung meletusnya sehingga potensi geotermalnya itu bisa dikembangkan, contohnya di Jogja. Namun ketika kita berbicara tentang biomasa ini dia ini dapat dikembangkan di mana saja. Jadi selama ada tanaman yang bisa ditumbuhkan di negara tersebut, di daerah tersebut, maka secara otomatis kita bisa menghasilkan bioenergi yang berasal dari biomasa. Jadi tadi itu ya, alasan utamanya itu karena defisit di dalam suplai energi utama, itu baik energi minyak bumi ataupun gas alam, tetapi di sisi lain juga ada hal lainnya yang mungkin kita tidak akan membahas secara spesifik, yaitu misalnya terkait dengan kondisi melimpahnya atau banyaknya karbon dioksida atau karbon monoksida di udara. Sehingga dengan memanfaatkan bioenergi yang berasal dari biomasa, diharapkan dapat mengurangi jumlah gas-gas yang kemudian merusak di lingkungan kita, seperti misalnya gas karbon dioksida ataupun karbon monoksida. Nah, kita lanjut. Seperti yang sudah Ibu sampaikan di agenda perkuliahan, contoh-contoh energi baru dan terbarukan yang dikembangkan ya. Di sini sama saja gambarnya seperti yang di depan, namun Ibu akan kasih lebih spesifik yaitu 3 tanda merah ya. Ini berasal dari
plant oil atau sugary atau starchy, kemudian wood chip dan alga. Artinya ini adalah komponen-komponen yang pernah dikerjakan oleh dosen-dosen yang ada di lingkungan FMIPA ataupun lingkungan jurusan fisika secara spesifik, FMIPA ataupun di jurusan fisika, di mana di dalam bioenergi yang dihasilkan itu paling tidak ada 2 yang sudah bisa dikembangkan arahnya ya. Jadi potensi of making bioethanol dan biodiesel. Jadi ada jenis-jenis tanaman yang kemudian sudah dikembangkan dengan berbagai uji coba di laboratorium untuk kemudian memiliki potensi lebih jauh dikembangkan menjadi bioetanol ataupun biodiesel. Nah, kalau kita berbicara tentang bioetanol, jadi bioetanol itu dikenal ada 3 generasi. Generasi pertama itu generasi yang langsung difermentasi. Jadi contoh-contohnya adalah umbi-umbian, jagung ataupun tebu ya. Itu langsung saja melalui proses fermentasi, langsung alkoholnya dihasilkan dan kemudian proses selanjutnya adalah dimurnikan. Dimurnikan untuk menjadi bioetanol yang bisa dipakai di kendaraan. Namun ada bagian lainnya itu second generation, di mana contoh-contohnya yang dipakai adalah bukan bahan dari makanan. Kalau kalian lihat di atas ini kan umbi-umbian, jagung, tebu, mereka ini golongan jenis makanan ya. Sehingga kalau kita mau pakai makanan lagi untuk jadi bahan bakar, kelihatannya tidak terlalu efektif atau efisien. Nanti bisa terjadi kebutuhan yang lain jadi merosot. Oleh karenanya dibutuhkan sumber energi lain yaitu grasses, rumput-rumputan, sisa kayu, sisa hasil pertanian seperti yang tadi sudah disebutkan. Dan golongan ini kita sebutnya adalah lignocellulosic material. Bedanya adalah kalau yang pertama hanya langsung difermentasi, yang kedua ini harus melalui proses treatment dan hidrolisis. Ini sudah ada di sini, pre-treatment ataupun perlakuan awal. Nah, masuk lagi generasi ketiga itu alga. Alga ini dia sangat halus, kecil, namun dia ini juga karena memiliki dinding sel, dia juga tidak bisa diperlakukan sama seperti generasi pertama yang langsung fermentasi, tetapi dia ini harus melalui generasi kedua dan generasi ketiga. Untuk lebih spesifiknya nanti kita akan bahas di pertemuan-pertemuan lain, namun ini adalah perkenalan kepada kalian dulu ya. Jadi ingat kalau bioetanol ini ada 3 generasi. Nah, Ibu kenapa kasih tanda biru di sini? Karena ini adalah bagian yang sering dikerjakan oleh dosen di jurusan fisika ataupun di lingkungan FMIPA. Kita lanjut. Tadi kalau kita bilang lignocellulosic ya, atau ini zat kayu, ini sebenarnya adalah zat kayu. Jadi kalau kita bilang rumput-rumput, sisa ampas kayu, atau tongkol-tongkol jagung, itu semua memiliki kandungan yang di dalamnya disebut hemiselulosa atau selulosa. Atau dalam bahasa sehari-hari kita sebut sebagai karbohidrat rantai panjang. Karbohidrat rantai panjang ini dia tidak bisa menghasilkan alkohol ataupun bioetanol kalau dindingnya ini, zat kayunya ini tidak kita pecah dulu. Sehingga itu yang tadi dibutuhkan treatment awal itu untuk ganggu dulu, dirusak dulu pagarnya ini sehingga kita bisa dapat akses ke karbohidrat yang di dalamnya. Oke, ringkasnya seperti itu. Kita lanjut. Ini adalah beberapa penelitian yang dulu pernah Ibu kerjakan waktu masih kuliah S2 dan S3 terkait dengan lignocellulosic material menjadi potensinya menjadi bioetanol. Oke. Kemudian selain itu S2 dan S3 ya, ini masih pekerjaan S2 dan S3. Itu konteksnya di dalam uji coba untuk menghasilkan bioetanol dari lignocellulosic material. Jadi bahan dasarnya itu dari rumput. Dari rumput Ibu coba kelola untuk menjadi bioetanol untuk melihat berapa banyak kandungan gula yang tersedia untuk menjadikan bahan tersebut menjadi bahan bakar. Lanjut, ketika masuk ke Universitas Cendrawasih, rupanya di Universitas Cendrawasih juga ada dosen-dosen yang tertarik untuk mengerjakan pekerjaan serupa, yaitu di dosen-dosen di jurusan fisika ya.